I don't think so. No, 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 no. Nah, sobat Mang coba sudah sampai kebun ya. Ini benih yang tak bawa tadi. Terus ini meja yang sudah kita siapkan tadi pagi ya. Ini untuk mempermudah pekerjaan seperti biasa 5 lajur dulu ya kita selesaikan. Untuk yang sebelah kiri ini isi 200, 5 lajur ini 200 ya. Kita lajur yang sini dulu. No, 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 no. Maybe someday. Nah, ini ya teman-teman, biasanya pasti ukuran 35 untuk 200 benih. Sebenarnya ukuran 28 juga muat, cuman karena nggak ada ya kita pakai yang 23 ini. Ini benih ini ya teman-teman, benih impor ya, Harriet Junction. Semoga nanti nggak ada halangan apapun, maksudnya busuk batangnya sudah sembuh. Pas saat seminggu kemarin kita lakukan treatment pengurasan tandon dan mata kodok juga, semoga benar-benar hilang ya. Karena 1, 2, 3, 4, 5, karena sayang kalau benih mahal terus banyak penyakit yang menghinggap, sayang banget. Soalnya selisihnya lumayan banyak dengan benih lokal harganya ya. Benih impor ini untuk 1000 bale, dalam artian kalau di kebun saya itu habis sekali semai ya, itu harganya 280 sampai 300 ribu, itu udah termasuk ongkir ya. Sedangkan benih lokal itu isinya bisa sampai 10 ribuan, itu harganya cuma 25 sampai 50 ribu ya kan, selisihnya banyak ya. Secara kualitas sih sebenarnya suka nggak, tergantung customer ya. Maksudnya ada yang customer suka dengan benih impor dan tidak masalah dikasih benih lokal, ada juga yang pengennya itu benih impor aja, itu ada juga ya. Tergantung ini sih, tergantung customer. Tapi selama kita ada di pasaran itu ada benih yang impor, di kebun saya tak usahakan memang tetap pakai benih impor ya. Karena yang pertama itu selain faktor tumbuhnya, itu daya semprotnya itu 99%. Jadi waktu kita semai itu sebagian besar itu pasti tumbuh untuk benih impor itu. Paling 1-2 aja yang nggak tumbuh. Sedangkan di benih lokal itu kadang itu dari 100 benih yang kita tebar itu bisa 20 sampai 30 benih yang nggak tumbuh. Makanya untuk saat kita nyemai itu kita lebihin ya, kita lebihin 10 sampai 20%. Kalau di kebun saya ini karena target saya mingguannya itu adalah 2 meja 800 lubang, itu berarti saya nyemainya itu 1000 benih. 1000 benih untuk benih impor habis sekali semai ya 300.000. Makanya benar-benar harus dimonitor, benar-benar harus dirawat, datanya tiap hari harus kita kolek. Karena apa? Ya sayang, karena benih mahal. Untuk fisik sih benih impor lebih, secara ini sih lebih bagus ya, lebih dipandang itu lebih bagus. Dia nggak mudah bolting ya. Bolting itu meninggi ya, batangnya tinggi gitu. Kalau yang benih impor itu, kalau benih lokal itu batangnya di umur 30-an, 35 ke atas itu udah mulai tinggi ya. Kalau di benih impor itu enggak ya. Jadi ada rupa, ada harga, ada rupa lah istilahnya itu. Makanya
untuk di kebun saya separuh itu 800 benih itu separuh itu benih lokal, separuh benih impor. Karena untuk jaga-jaga faktor X-nya itu, jika terjadi sesuatu misalkan di selada impornya yang jelek, selada lokalnya yang bagus. Tapi memang perbandingannya jauh untuk bobot ya. Di umur yang sama, misalkan 40 HSS, selada impor itu sekilo udah isi 8, kadang yang di lokal itu isi 12, isi 13, kadang isi 15. Jadi dari segi bisnis dan waktu lebih menguntungkan pakai benih impor, walaupun harganya mahal ya. Pertama, customer suka, ya kan. Kedua, hasilnya itu tinggi ya. Hasilnya tinggi itu 400 lubang itu, satu meja itu bisa menghasilkan 50 sampai 60 kilo. Itu dalam kondisi bagus ya. Misalkan dalam kondisi jelek pun, misalkan achievement di atas 80%, itu tetap bisa panen di angka 30 sampai 40%. Oh iya, sebelum kesini itu tadi sempat tak selesaiin dulu untuk editing video yang tadi ya, editing video PN Learning ya. Jadi nanti sudah selesai editing, terus selesai upload tadi, tinggal bikin thumbnail aja. Nanti jam 6 itu insya Allah bisa terupload penuh. Jadi sekarang hidroponik ini sebagai pemasukan utama, dan di channel menggambar itu PN Learning itu sebagai pemasukan sampingan ya. Alhamdulillah walaupun sedikit sudah ada untuk beli es krim buat anak-anak ya. Ya kita nggak tahu sih, semua saya ini ya, saya seriusin ya. Dalam artian untuk YouTube itu tiap hari upload ya. Di kadang itu sehari bisa upload dua kali. Untuk mengejar algoritma YouTube yang katanya itu kalau mau cepat ini penayangan dan banyak disukai orang, jadi tiap hari harus upload. Dan kenapa saya milih channel menggambar itu ya, karena pertama itu karena sebagai sampingan dan utamanya saya adalah di hidroponik ini. Menggambar itu pilihan saya itu jatuh ke situ karena mudah ya, mudah, cepat untuk prosesnya. Maksudnya proses menggambar itu 1 jam itu bisa 2 sampai 4 gambaran, tergantung ininya, tergantung pewarnaannya, pakai pastel, pakai spidol warna itu, atau pakai cat air ya. Karena untuk mengejar efisien waktu, saya sekarang pakai pastel. Dan kunci sukses untuk hidroponik sih, walaupun saya belum sukses ya, intinya itu konsisten dan disiplin teman-teman. Jadi apa yang teman-teman plankan, apa yang kita rencanakan itu ya udah kita jalani, benar-benar kita harus konsisten. Dan yang paling penting itu kita, apa yang kita lakukan, masalah apa yang ada kita catat ya.
benar-benar kita catat. Jadi misalkan masalahnya adalah kayak kemarin untuk busuk batang, nah treatment yang kita lakukan pertama itu ganti air. Nah itu kita catat, kita lihat efeknya 3-5 hari itu apakah terjadi kondisi yang sama. Misalkan ada kondisi yang sama, berarti treatment mengganti air di tandon itu kita ganti atau kita maksimalkan. Misalkan kita ganti air plus pembersihan semua pipa jalur output dan input, misalkan gitu ya. Dulu sebelum saya itu 2022 ya, itu sampai awal 2024 itu ya Allah, semua masalah, pertama kena masalah bingung, ini mau dia kok masalah apa, shock saya itu awal kena masalah mata kode itu shock, jadi nggak sempat berpikir normal, sudah kena mental istilahnya ya, sudah kena mental down, dan baru tertata lagi mental saya itu di awal tahun 2024 ini. Jadi di situ saya sudah kepikiran loh, kenapa waktu ada masalah tidak saya mapping masalahnya apa, penyebabnya apa, solusinya apa, ya itu yang harus saya jalankan gitu. Dan setelah itu tak jalanin, masalahnya apa, terus data-data tiap hari tak kolek, tak catat, itu alhamdulillah perlahan-lahan mulai membaik, mulai bisa panen kontinu, seminggu sekali bisa panen, alhamdulillah ya, syukur pokoknya. Jadi insight-nya, masukannya adalah waktu kita kena masalah tetap tenang ya teman, tetap berpikir jernih, jangan down, tetap minta petunjuk pada yang Allah yang Maha Kuasa ya, tak petunjuk masalahnya gini, insya Allah akan ada solusinya. Ada masalah jangan dipendam gitu. Ya, mungkin solusinya bisa melalui teman, bisa melalui keluarga, jadi intinya itu kita tetap mengatur pada Allah. Ini 5 lajur sini sudah selesai, kita pindah ke 5 lajur sebelahnya ya. Berapa menit sudah? 13 menit ya, kurang lebih 30 menit lah selesai untuk proses pindah benih ini ya. Menyenangkan teman-teman, pekerjaan hidroponik ini menyenangkan, maksudnya kerjaan santai, bisa dibilang santai ya santai, bisa dibilang ruwet ya ruwet kalau benar-benar pas ada masalah, dan masalah itu tidak serta-merta waktu kita atasi hilang, itu tidak kayak gitu. Makanya perlu data yang mumpuni, administratif yang mumpuni. Jadi harus kita catat, hari ini ada masalah, terus kita cari solusinya, penerapan solusinya itu hari apa, tanggal berapa, jam berapa, nanti kita lihat 3-5 hari ke depan ya. Biasanya kayak gitu. Untuk hidroponik, sepengalaman saya, saat terjadi masalah dan kita melakukan suatu treatment, itu perubahannya itu kelihatannya 3-5 hari ke depan. Paling mudah contoh pemberian nutrisi. Nah, misalkan aktual kita lihat tanaman kuning gitu kan, dan kita cek melalui TDS nutrisinya berkurang, maksudnya ppm-nya di bawah standar sesuai instruksi dari prinsipal ya, maksudnya yang punya nutrisi ya. Ya kita ini
langsung kita action, kita catat di hari ini kita misalkan nambah 1 liter pekatan A dan B, dan setelah nambah 1 liter itu ternyata sudah memenuhi standar dari nutrisi yang kita pakai. Nanti kita lihat hasilnya itu 3-5 hari ke depan ada perubahan tidak secara fisik. Nah, selama 3-5 hari ke depan itu kita tiap hari kita cek itu ppm-nya ada perubahan enggak. Kalau teman-teman punya waktu banyak, pengecekan pagi, siang, malam. Kalau punya waktu banyak. Kalau misalkan nggak punya banyak waktu, misal karena ada pekerjaan utama di luar sana, udah sehari minimal sekali lah, sore atau malam, nggak apa-apa. Jadi kita lihat, oh selama 3 hari ini ppm-nya tetap, dan terjadi perubahan pada tanaman dengan penampilan fisik berubah lebih hijau, lebih seger. Nah, itu berarti benar. Kenapa teman-teman? Di musim kemarau ini apalagi ya, PP itu perubahannya cepet banget ya, karena terkait dengan volume tandon. Jadi semakin volume tandon berkurang itu ppm-nya akan semakin tinggi. Jadi harus tiap hari harus disiplin dan konsisten. Itu tantangan paling berat itu orang apa itu di hidroponik itu, saya itu ya konsisten dan disiplin, itu tantangan yang paling berat. Karena maunya kan kita di atas kertas hitungan, mantap, satu meja menghasilkan 40 kilo dengan hasil panen 1 kilonya misalkan tak jual harga 50 misalkan kan, dikali 4 seminggu sudah dapat berapa? 2 juta. Itu satu meja, sedangkan kita targetnya itu panen 2 meja per minggu, artinya 80 kilo kali 5 4 juta satu minggu, dikali 1 bulan, 1 bulan ada 4 minggu, 4 juta dikali 14 juta. Angan-angan itu langsung melayang kemana-mana. 14 juta, ya Allah. Ini misalkan loh ya, itu yang saya alami ya, jadi saya waktu itu ngeban hasilnya segini, hasilnya luar biasa, setahun sudah bisa kebeli ini, dan kita lalai atas yang kita plankan itu, kita nggak monitor tiap hari. Nah, kesalahan saya waktu itu tidak monitor dan tidak tercatat dengan baik. Itu kesalahan besar, itu benar. Itu kesalahan paling besar. Administratif itu penting. Kalau teman-teman memang skala industri ya, kalau memang skala main-main hobi ya mungkin nggak masalah, tapi kalau skala industri ya, walaupun saya ini belum besar banget, tapi sudah harus memerlukan data yang mumpuni ya, pencatatan data. Alhamdulillah setelah tak catat hari ini nambah nutrisi segini, ppm-nya segini, ada masalah, searching, nanya-nanya, dan kita catat, lalu kita terapin satu persatu. Ya harus sabar. Maksudnya sabar itu saat ada masalah, ya tak jelasin tadi, di hidroponik itu munculnya hasil itu 3-5 hari setelah kita menerapkan solusi ya. 3-5 hari. Yang namanya kita terbiasa, mindset mental dulu itu digaji ya kan, leyeh dapat uang misalkan kan. Nah sekarang langsung beralih ke pengusaha mandiri. Berat teman-teman, berat itu, luar biasa pokoknya. Nah saya bikin vlog edukasi ini ya karena alhamdulillah sudah mulai longgar ya, dalam artian longgar
sudah semua sudah tercatat, termainten. Misalkan ada masalah, solusinya ini, apa yang harus saya lakukan harian, dan itu pun harus saya catat teman-teman. Makanya ini real activity saya sebagai petani hidroponik ya seperti ini. Jika teman-teman di luar sana pengen berhidroponik, ya saya memberi gambaran ya seperti ini gitu. Aktivitasnya seperti ini. Bayangan kalau pas ini pagi bangun, kadang kalau produksi saya bagus, pas jemput bola itu jam 4 pagi itu harus sudah delivery. Kalau jam 4 pagi delivery, panennya itu kemarin sorenya atau malamnya. Kalau pas di rumah panen ya panennya malam. Kalau pas panennya di kebun gini ya panennya sore untuk besok. Kalau enggak ya kayak gini tiap hari berangkat jam 6, jam setengah 6 lah, setengah 6 udah siap-siap, jam 6 berangkat, delivery, panen, delivery lagi, sampai rumah bersih-bersih lagi atas apa yang kita panen tadi atau yang kemarin. Ya walaupun secara time frame waktunya sedikit, kecil, misalkan kayak gini cuma 30 menit, delivery dan panen 1 jam. Tapi kalau itu tidak kita konsisten, kita lakukan, ya ambiar teman-teman. Karena kita usaha hidroponik, bekerja sendiri, tanpa ada yang mengawasi. Nah, itu perbedaannya waktu kerja di PT. Waktu kita kerja di PT, kita punya atasan, punya bawahan yang selalu mengawasi kerjaan kita ya. Dan itu memang mau nggak mau ya harus kita lakukan ya, karena kita diawasi ya kan. Sedangkan di wira swasta ini tantangan terberatnya nggak ada yang ngawasin. Ada yang ngawasin teman-teman. Saya coba siapa yang ngawasin? Istri nggak tahu apa itu kerjaan di lapangan. Istri urusannya keuangan sama marketing. Istri nggak tahu misalkan saya hari ini saya itu harus melakukan pindah tanam dan saya nggak melakukannya, istri nggak tahu. Jadi sempat terlena dengan kondisi kayak gitu. Jadi kayak langsung bebas gitu ya waktu sudah nggak bekerja itu. Wah, kerjaan sendiri. Nah, ternyata salah teman-teman. Jadi level kita harus lebih naik lagi. Kita sebagai yang pengawas, kita sebagai pribadi yang menjalani, kita sebagai pribadi yang merencanakan, ya harus benar-benar kita lakukan. Dan disiplin, konsisten, itu kuncinya. Atas apa yang sudah kita plan dan rencanakan, harus terstruktur dengan baik. Itu nggak kerja nggak dapat uang gitu. Ini semakin giat bekerja, hasilnya juga semakin bagus kan. Ya, doakan tahun ini semua impian saya tercapai ya. Apa yang menjadi cita-cita saya dan keluarga tercapai, amin. Rencana pengen nambah kebun samping itu belum sempat, karena masih fokus untuk achievement kebun ini 80-90% dah, alhamdulillah. Sekarang masih agak tersendat-sendat karena yang pertama itu busuk batang ini yang tiba-tiba nyerang kemarin. Jujur saya mata kode ini bulan perekonomian di Seladen mulai membaik itu ya setelah Lebaran. Idenya muncul awal tahun 2024, maksudnya ide solusinya waktu itu loh, kenapa atas semua perpu nggak saya catat, kenapa nggak semua aktivitas ini nggak saya catat. Itu kesalahan saya, introspeksi. Oh iya ya, kesalahannya saya satu, tidak ada administrasi dalam pekerjaan saya. Jadi seperti orang hidup itu tanpa pegangan, kalau kita Islam tanpa pegangan Al-Quran untuk menjalani kehidupan ini, itu seperti itu teman-teman. Jadi kayak tentang kelantung gitu. Alhamdulillah sudah selesai ya teman-teman. 26 menit selesai, pindah benih sebanyak 400 lubang. Demikian teman-teman sharing dari saya mengenai tips and tricks untuk sukses dalam berhidroponik. Ditunggu sharing-sharing saya di video berikutnya.
hanya ada di channel Mang Coba. Jangan takut mencoba ya teman-teman.